الحمد لله رب العالمين. خلق فسوى وقدر فهدى، بيده الحركة والسكون، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. من قصد غيره ضل، ومن تعزز بغيره ذل، ومن تكاسل عن طاعته خاب وفشل. يئز من يشاء ويذل من يشاء، يئز من يشاء بطاعته ويذل من يشاء بمعصيته. فلا عز إلا في طاعته، ولا ذل إلا في معصيته. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. صلوات الله وسلامه وتحيته وبركاته على سيدنا محمد النبي التقي الوفي الكريم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته أجمعين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى سبب لرحمة الله تعالى، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدة. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, terkhusus nikmatul iman wa nikmatul Islam wa nikmatus sihah wal afiyah, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemberi syafaat kita di yaumil qiyamah, penuntun keselamatan dunia wal akhirah bagi umat manusia, bagi mereka yang berpegang teguh hingga akhir hayatnya, hingga meninggalkan dunia ini dalam keadaan memegang daripada risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ialah orang yang beruntung dan selamat dunia sampai akhirat. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Khatib selalu berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah untuk selalu kita meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah dimanapun kita berada. Dalam keadaan apapun kita berada, takwa kepada Allah harus tetap dijalankan, bahkan ditingkatkan. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepantasnya kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bergembira dengan cara meningkatkan amal ibadah kita,
meningkatkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan segala yang wajib, mengerjakan segala yang sunnah, sebab itu tanda cinta kita kepada Nabi kita. Bukan hanya sebatas kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat akan satu cerita yang diceritakan oleh guru saya, bahwasanya pada satu saat ada seorang anak dan ayahnya pada satu kamar. Keadaan ayahnya telah sakit parah, telah payah, dan anaknya dalam kondisi yang sudah sukses, yang sudah memiliki akan penghasilan yang banyak. Pada satu ketika anaknya mengunjungi ayahnya, menjenguk ayahnya, lalu ia mengatakan kepada ayahnya yang saat itu dalam keadaan payah, ia mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, alhamdulillah saat ini keadaanku sudah lebih baik. Semua serba ada, semua sudah aku miliki. Sekarang aku ingin engkau meminta apapun itu kepada aku akan kabulkan. Aku akan siapkan, aku akan sediakan," kata anak tersebut kepada ayahnya. "Minta yang tidak pernah engkau rasakan ketika waktu sehat, waktu muda. Minta yang banyak ketika engkau merasakan hal tersebut dalam keadaan sedikit." Lalu apa kata ayahnya? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ayahnya berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku tidak meminta yang banyak. Aku tidak meminta yang bagus, yang lebih, tidak. Aku hanya meminta satu bola tenis." Bayangkan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ayahnya yang ditawarkan begitu banyak keinginan namun hanya ingin satu bola tenis. Lalu sang anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya, ia mendatangkan satu truk mobil yang isinya semua adalah bola tenis. Saking ingin berbaktinya kepada ayahnya. Ketika datang mobil tersebut, dikeluarkan semua bola tenis, ayahnya mengatakan lagi, "Wahai anakku, aku hanya ingin meminta satu bola tenis." Lalu anaknya sedikit kecewa dengan apa yang diminta daripada ayahnya. Namun kekecewaan tersebut masih ia simpan karena ia ingin membaktikan daripada dirinya kepada ayahnya. Dikasihlah satu bola tenis. Ketika sudah diberikan satu bola tenis tersebut kepada ayahnya, lalu ayahnya memasuki satu ruangan kosong. Bola tenis tersebut yang sudah dipegang oleh ayahnya dilemparkan ke tembok. Ketika dilemparkan ke tembok, ayahnya mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, tolong ambilkan bolanya." Sekali diambil, dipegang lagi oleh ayahnya, dilempar lagi ke tembok. Anaknya diminta lagi, "Wahai anakku, ambilkan bola tersebut." Diberikan lagi kepada ayahnya, dilempar lagi yang ketiga kalinya. Ketika dilempar, bola tersebut menggelinding. Ayahnya mengatakan, "Wahai anakku, tolong ambilkan bola tersebut." Anak tersebut langsung kecewa berat, langsung membentak ayahnya, "Apa-apaan wahai ayahku? Aku ingin memberikan engkau segala-galanya, namun engkau hanya ingin satu bola tenis. Dan ketika aku berikan satu bola tenis, engkau malah memainkannya. Aku merasa capek disuruh untuk mengambil bola tersebut." Di saat perkataan anak tersebut, ayahnya menangis, meneteskan air mata. "Wahai anakku, ingatlah ketika engkau kecil, engkau memain bola tenis, engkau melempar seenaknya, engkau melempar sebanyak-banyaknya, bahkan ratusan ribuan kali engkau melempar bola tenis tersebut. Siapa yang mengambil? Aku yang mengambil.
Apakah aku pernah mengeluh kepadamu di saat itu? Apakah aku pernah membentak, memarahimu saat itu? Maka dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa seorang anak tidak bisa membalas budi seorang ayah, bahkan kedua orang tua kita. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa membalas budi akan jasa-jasa kedua orang tua kita. Apa hubungannya kisah ini dengan peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jasanya yang paling besar di antara umat manusia. Tidak ada yang lebih besar jasanya dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak kenal agama kita apa. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan bersaudara saat ini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka di antara kita saling permusuhan. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak tahu cara berbakti kepada orang tua. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, yang kecil tidak akan menghormati yang besar tidak akan menyayangi yang kecil. Dan banyak lagi jasa-jasa daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal, pantaslah kita sebagai umatnya untuk memperhatikan tentang kehidupan sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam kitabnya Ar-Risalatul Mu'awanah, apa kata beliau? Wa'lam annaka law ji'ta ala ra'sika min aqsal biladil Islam li ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam takum bi syukri ni'matil hidayati allati awsalaha Allah ilaika ala yadihi. Yang terakhir, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, beliau mengatakan, ketahuilah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seandainya kita berjalan bukan dengan kaki, bukan dengan tangan, berjalan dengan kepala kita, kepala berada di bawah, kita berjalan menuju makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah. Dari mana kita mulai? Dari negeri yang paling jauh. Kita berada di Indonesia, jaraknya dengan Madinah itu adalah jarak yang jauh. Kita berjalan dari Indonesia menuju Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah dengan kepala, itu belum bisa membalas atas jasa hidayah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan banyak hidayah, petunjuk untuk kehidupan kita, keselamatan kita dunia wal akhirah. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bagaimana kita bisa membalas sedikit demi sedikit atas jasa Nabi walaupun tidak terbalas semuanya? Ikuti sunnahnya, pegang sunnahnya, pegang agamanya, ikuti terus daripada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la waliyus salihin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله تعالى بفعل ما أمر واجتنبوا الفواحش ما بطن وما ظهر واعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم.
واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سدة المتممين للأشهد الكرام، وعن التابعين ومن تابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والفظع ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله